Minggu HKBP Tembilahan. Adik-adik semuanya, kita mulai akan membuat ibadah online lagi untuk yang kedua kalinya. Mudah-mudahan gak ada yang ketiga kali ya. Kita doakan bersama-sama kondisi negara kita dan dunia ini. Nah, sebelum kita masuk ibadah, tentu kita berdoa dulu. Oke, lipat tangannya ya, kita berdoa pagi. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami memuji Engkau dari segala doa dan pujian kami. Terimalah ya Tuhan menjadi kesukaan bagimu. Amin. Nah, untuk pembuka kita dengarkan lagu sekolah minggu. Dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan, nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya jalan, nama Tuhan dipuji. Untuk hukum Taurat kita ambil dari hukum Taurat yang pertama. Ayo sama-sama mengucapkan juga di tempatnya masing-masing ya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat yang pertama. Satu jumlah hidung dan mulutku, Tuhan. Telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga, indahnya rambut ini, oh teman. Dicipta Tuhan untuk memuji Dia. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dan untuk ayat bulanan kita minggu ini diambil dari kitab 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7, demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sekali lagi ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Demikian firman Tuhan di ayat minggu kita hari ini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Halo, selamat hari Minggu, adik-adik sekolah Minggu. Semoga kalian sehat-sehat yang berada di rumah. Minggu ini kembali kita untuk sharing mengenai firman Tuhan melalui video.
Disayangkan untuk sementara kita masih belum bisa bertemu, bertatap muka satu sama lain. Tapi kita sama-sama berdoa supaya wabah virus corona ini cepat berlalu. Akhirnya ke depannya nanti adik-adik dan bapak ibu guru bisa kembali bertemu, bertatap muka, dan beribadah bersama di gereja tercinta kita. Namun jangan kecil hati, melalui video ini kita menyapa adik-adik untuk sharing mengenai firman Tuhan. Untuk itu, kepada adik-adik sekolah minggu, diambil Alkitabnya. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk kita, minggu ini yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8. Ayo, coba dibuka Alkitabnya. 1 Timotius 4 ayat 7-8. Kalau semuanya sudah buka, kita sama-sama baca, tapi Pak Guru yang akan pimpin, adik-adik mendengarkan. 1 Timotius 4 ayat 7-8. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, adik-adik sekolah minggu kelas besar, kalau kalian tahu, Rasul Paulus merupakan rasul yang dipakai Tuhan untuk menyebarkan Injil, menyampaikan Injilnya kepada seluruh umat. Suatu hari Rasul Paulus ini berjalan ke kota Efesus. Di kota Efesus tuh dia bertemu dengan Timotius. Timotius dia didik untuk menjadi anak didiknya, dan dia gunakan untuk melayani firman Tuhan di kota Efesus tersebut. Timotius ini orangnya masih muda, tetapi dia Tuhan pilih untuk bisa memimpin umatnya itu beribadah dengan tekun dengan dia. Bahkan Rasul Paulus ini adalah rasul yang berjalan dari satu kota ke kota lain. Suatu saat dia tiba di Efesus, seketika dia bakal pindah beralih ke kota lain. Tapi Tuhan pakai dia untuk mendidik Timotius. Mereka berjauh-jauhan, tapi memungkinkan untuk Tuhan pakai dia untuk mendidik Timotius. Sama halnya untuk saat ini, kami guru-guru sekolah minggu berada jauh nih sama adik-adik di rumah. Tapi Tuhan mampukan kita untuk sharing firman hari ini, supaya adik-adik sekolah minggu tetap bisa beribadah, tetap bisa mendengarkan firman Tuhan. Oke, Timotius dia pakai. Nah, inti dari renungan kita yang akan melalui firman Tuhan tadi adalah latilah dirimu. Nah, ibadah yang paling sederhana itu apa? Berdoa. Ketika kalian masih kecil, bapak mama mengajari untuk adik-adik sekolah minggu, lipat tangannya, tutup matanya gitu. Artinya diajari pelan-pelan, step yang paling basic dulu, paling dasar, lipat tangan, tutup mata. Karena hal itu terjadi atau dilakukan berulang-ulang, sehingga adik-adik sekarang sudah bisa berdoa tanpa harus diajari step dasarnya, awalnya. Kalian sudah otomatis langsung bisa tahu bagaimana berdoa yang baik itu. Karena sudah dari kecil dilakukan latihan dan berulang-ulang, sehingga akhirnya kalian bisa. Sama kayak atlet-atlet, pemain sepak bola, ketika dia lahir, dia masuk sekolah sepak bola, dia tidak langsung jago, tidak bisa langsung menendang bola itu langsung sampai nih 100 meter ke depan. Tidak. Semua itu dimulai dari hal yang paling kecil. Ketika dia mulai menendang, tendangannya berjarak 5 meter. Untuk besoknya latihan berikutnya 10 meter, 15 meter, dan akhirnya ketika dia sudah cukup mampu, bisa menendangkan bola dengan jarak yang sangat jauh sampai 100 meter. Berdoa pun seperti itu. Bernyanyi sekolah minggu. Balik kita ke renungan kita tadi di kitab Timotius. Dikatakan pada ayat yang ke-7 itu, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Tetapi jauhilah dulu tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Maksudnya seperti ini. Hal kerajaan Allah itu adik-adik tidak diukur dari hal-hal mistis, hal-hal tahayul.
Oh iya, tahayul itu eh, kalau Pak Guru mau definisikan itu, tahayul itu kayak dongeng, hal-hal mistis. Contohnya katanya kalau makan tuh nggak boleh di depan pintu rumah. Jadi kalian kalau makan itu nggak boleh di depan pintu rumah, karena kalau makan di depan pintu rumah katanya jodohnya jauh. Kemudian kalau nyapu rumah itu nggak boleh malam-malam, nanti rezekinya hilang gitu. Itu hal-hal tahayul yang memang dibuat oleh orang-orang dulu, sehingga di pikiran orang itu terbawa sampai sekarang. Karena Tuhan sendiri menegaskan bahwa hal kerajaan Allah itu bukan diukur dari makannya di depan pintu atau nyapu rumah malam-malam, tapi itu lebih kepada etika saja, bahwa tidaklah baik kalau adik-adik makannya di depan pintu karena kurang sopan. Itu sih definisi tahayul itu gitu, hal-hal mistis. Jadi firman Tuhan ini bilang menjauhi tahayul dan dongeng-dongeng dan hal-hal yang mistis. Contohnya kalau kita orang Batak nih masih banyak, kalau dia sakit, dia bukan ke gereja berdoa, dia nggak meminta kesembuhan dari Tuhan, tapi dia justru ke datu, percaya sama hadatuon, sama orang-orang pintar, sama yang hal-hal yang masih tradisional konvensional gitu. Dia percaya, itu nggak boleh, itu mistis. Apabila dia sakit, mintalah kesembuhan yang daripada Tuhan. Karena Tuhan nggak mau di zaman sekarang ini kita masih percaya sama datu. Tuhan itu pencemburu. Ketika kita percaya sama yang lain itu kan di dalam firman Tuhan juga dibilang jangan menyembah berhala. Tuhan nggak suka kalau adik-adik mau nyembah atau memuji selain dirinya. Jadi hal-hal mistis itu Tuhan tidak suka. Itu yang pertama yang disampaikan melalui nats renungan firman Tuhan. Yang kedua itu ibadah sangat berguna dalam segala hal dan mengandung janji. Ibadah itu apa sih? Ibadah itu tujuannya melatih diri kita untuk semakin tunduk dan taat kepada Tuhan, Sang Pencipta. Ibadah itu bagaimana? Mengucap syukur dan berdoa memohon. Kita merendahkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dengan kita rajin beribadah, Tuhan akan senantiasa menyertai kita, memberkati kita orang-orang percaya kepadanya sampai dengan akhir zaman, sampai nanti adik-adik besar, tua gitu. Tuhan akan selalu senantiasa memberkati. Jadi mulai dari sekarang, adik-adik sekolah minggu itu harus melatih dirinya beribadah sejak dini. Sehingga ketika dewasa, adik-adik semua itu mengerti bahwa ibadah itu kebutuhan orang percaya. Ibadah itu menjadi kebutuhan karena sudah dari sejak kecil kita latih. Ketika kita dewasa, memahami bahwa ibadah itu adalah kebutuhan. Sehingga dengan membuat ibadah itu adalah kebutuhan, adik-adik akan berani untuk berdoa di depan umum, berani untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, berani untuk men-sharingkan firman Tuhan itu kepada teman-teman, kepada keluarga, teman, rekan-rekan di tempat adik-adik bermain gitu. Memang hidup peribadahan itu harus dimulai sejak kecil sehingga nanti waktu dewasa menjadi kebiasaan yang baik bagi adik-adik sekolah minggu. Mungkin itu yang Bapak Ibu Guru bisa sharing terkait firman Tuhan kita minggu ini. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Pesan kami dari guru-guru sekolah minggu, tetap di rumah, jaga kesehatan, selalu berdoa, andalkan Tuhan di dalam masa kesulitan kita ini. Kita sama-sama berharap wabah ini cepat berlalu untuk memutus rantai penyebaran virus coronanya. Semua kita harus berada di rumah. Tetap berada di rumah, jangan beraktivitas di luar. Beraktivitas di luar itu seperlunya saja, contoh belanja untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau untuk main-main, nanti kalau wabahnya sudah tiada, kita main-main sama Pak Guru, Ibu Guru, kita main-main. Oke, mungkin itu aja adik-adik sekolah minggu. Sehat-sehat selalu buat kita. Shalom. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Semoga minggu-minggu berikutnya kita bertemu dalam ibadah di gereja yang anak. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.